Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Sahaputra dengan nomor induk mahasiswa 200301046. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang hubungan otak dengan bahasa, atau dalam garis besar secara judul yaitu bagian otak yang berkaitan dengan bahasa. Adapun tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologistik. Baik, langsung saja kita tampilkan PowerPoint. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti yang saya ucapkan tadi, kita membahas tentang bagian otak yang berkaitan dengan bahasa, serta hubungan otak dengan kemampuan manusia dalam berbahasa. Nah, sebelum kita membahas hubungan antara otak manusia dengan kemampuan berbahasa, ya pertama kali itu mari kita coba menganalisa atau mengetahui secara singkat apa itu bahasa. Jadi bahasa itu adalah alat mekanisme verbal yang digunakan untuk berkomunikasi ataupun bersosialisasi. Bahasa adalah simbol lisan yang bersifat arbitrer yang dipakai oleh anggota masyarakat dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Nah, jadi bahasa itu adalah sebuah ucapan yang dikeluarkan manusia yang tujuannya adalah untuk berkomunikasi ataupun berinteraksi. Secara garis besar, sistem di otak manusia atau sistem pada otak manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama otak kecil atau disebut cerebrum, otak besar yang disebut cerebrum, yang kedua otak kecil disebut cerebellum, dan yang ketiga adalah batang otak. Nah, kita masuk ke pembahasan inti, yaitu apa sih hubungan otak dengan bahasa? Kenapa ada istilah seperti itu, bahasa dan otak? Nah, jadi pada bagian otak itu terdapat sebuah pembagian tadi, yaitu otak kecil, otak besar, dan batang otak. Ya. Nah, jadi dalam kegiatan berbahasa, bagian otak yang terpenting adalah otak besar. Bagian tersebut bernama cerebral, yang bagian tersebut pada otak besar itu disebut dengan korteks cerebral, ya, yang berfungsi untuk memproses bahasa. Jadi ketika kita mendengar suatu bahasa ataupun kita ingin mengelola bahasa, itu akan terjadi di sini. Jadi korteks cerebral ini dia itu berfungsi untuk memproses bahasa yang masuk ataupun bahasa yang ingin keluar gitu. Korteks cerebral adalah bagian yang terlihat seperti gumpalan-gumpalan berwarna putih, merupakan bagian terbesar dalam sistem otak pada manusia. Fungsi lain dari bagian otak ini, yaitu korteks cerebral ini, adalah mengelola atau memproses kegiatan kognitif pada manusia. Ya, salah satunya itu ya berbahasa. Nah, korteks cerebral ini terdiri atas jadi dua jenis. Yang pertama itu ada belahan otak kiri, disebut juga dengan hemisfer kiri, dan belahan otak kanan, disebut juga dengan hemisfer kanan. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar, seperti inilah bentuk otak manusia. Nah, kalau yang tadi disebut
korteks cerebral itu ini nih, seperti di sini, korteks cerebral. Teman-teman bisa lihat juga bagian-bagian otak yang lain, namun kita tidak mendalami itu sedalam mungkin. Nah, seperti yang sebelumnya disampaikan, belahan atau bagian otak kiri atau disebut juga dengan hemisfer kiri itu mencakup dengan kegiatan kognitif manusia seperti berbahasa, itu termasuk dalam membaca, menulis, logika. Adapun yang lain bentuk kognitif seperti matematika, sistematis, analitis, urutan, itu juga termasuk dengan kognitif. Nah, bagian otak kiri ini biasanya disebut juga dengan short term memory atau ingatan jangka pendek. Jadi apapun yang diolah pada otak kiri berupa bahasa itu biasanya bersifat ingatan jangka pendek ya teman-teman. Nah lanjut, kalau belahan otak kanan itu berfungsi sebagai kreativitas, konseptual, inovasi, gagasan, gambar, warna, musik, irama, melodi, dan mimpi. Nah, itu disebut dengan long term memory atau memori jangka panjang. Tadi kita sudah melihat apa saja yang termasuk hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Nah, jadi kita coba apa sih fungsinya dari hemisfer kanan. Kalau hemisfer kiri tadi tuh yang berhubungan dengan kognitif. Sementara kalau fungsi hemisfer kanan, sorry yang tadi itu kiri ya. Hemisfer kanan itu berfungsi mengontrol pemrosesan informasi yang bersifat spasial atau virtual, yaitu berupa kegiatan melihat, memperkirakan, atau memahami ruang dan waktu dan benda secara tiga dimensi. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan spasial atau virtual itu mencakup seperti tadi itu yang seperti ada di gambar ini teman-teman bisa lihat, itu berkaitan dengan kreativitas, konseptual, dan inovasi. Jadi itu kan suatu yang disebut ataupun berbentuk dengan tiga dimensi walaupun tidak secara nyata. Sementara itu fungsi Hermes kiri lanjutan yaitu mengontrol kegiatan berbahasa ya seperti itu. Kemampuan kognitif yang lain itu sudah dijelaskan tadi ya teman-teman. Nah, adapun bagian penting penghubung antara hemisfer kiri dan kanan ini adalah corpus callosum. Jadi corpus callosum ini adalah bertujuan untuk mengkoordinasi keduanya gitu. Jadi ibaratnya seperti jembatan lah, penghubung antara herme eh, apa namanya hemisfer penghubung antara hemisfer itu seperti jembatan tadi. Strukturnya itu seperti tulang rawan yang berperan menyampaikan informasi di antara kedua hemisfer, ya seperti jembatan ya. Nah jadi kesimpulannya, manusia itu tak lepas dari yang namanya otak. Otak ini bermaksud juga sebagai akal. Itulah yang membedakan antara manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Jadi di setiap apapun yang kita lakukan itu awalnya merupakan respon dari otak ke bagian tubuh manusia yang lain. Misalnya seperti kita ingin berbahasa. Misalnya saya mau ngomong apa. Nah, jauh sebelum saya mengucapkan apa, di dalam otak terlebih dahulu memproses apa yang ingin saya sampaikan berupa kata apa. Nah, jadi melalui otak manusia, melalui otak tersebut akan mentransfer data berupa kata apa tadi dan tanda kutip ke mulut. Jadi antara otak dan organ-organ tubuh yang lain itu saling berkaitan. Tentulah juga hal ini berkaitan dengan bahasa. Tidaklah suatu bahasa keluar ataupun masuk ke dalam manusia itu tidak lepas dari fungsi otak. Karena fungsi otak adalah mengelola dan
memproses semua bahasa yang masuk dan keluar, seperti itu. Jadi sekian, penyampaian dari saya mengenai bagian otak yang berhubungan dengan bahasa, ataupun seperti judul yang tadi saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan, salahnya datang dari saya, murni dari saya, tidak ada yang sempurna dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.